Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di Masjid An-Nur, Jalan Beringin Raya, Jakabaring, Palembang. Pelaku masuk melalui gerbang masjid lalu menuju area parkir dan mengamati situasi sekitar. Saat kondisi sepi, pelaku membawa kabur satu sepeda motor dengan cepat. Saat kejadian, pemilik motor tengah melaksanakan sholat tarawih di dalam masjid, sehingga tidak menyadari kendaraannya telah hilang. Untuk pelaku saat ini sudah kami identifikasi dan segera kami akan melaksanakan untuk pengejaran terhadap pelaku. Baik, untuk sekiranya ya ini berkenaan dengan pada saat melaksanakan sholat tarawih atau ibadah di bulan suci Ramadan, untuk kendaraan yang pastikan terparkirnya di tempat yang bisa diawasi dan memang ada petugas jaga. Korban telah melapor ke polisi. Petugas kini mengidentifikasi pelaku dan masih melakukan pengejaran serta mengimbau warga memarkirkan kendaraan di tempat yang mudah diawasi dan menggunakan kunci ganda. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Petugas PMI bersama Inafis Polrestabes Palembang mengevakuasi jasad seorang pria dari aliran anak sungai di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, Jumat 6 Maret 2026 pagi. Jasad pria tanpa identitas itu pertama kali ditemukan warga yang melintas dengan posisi mengambang di sela-sela enceng gondok. Dari kondisi jasad, korban diduga belum lama meninggal. Pemeriksaan awal polisi juga tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Dapat informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan mayat seorang laki-laki di dalam aliran sungai. Kemudian setelah kita mendapat informasi itu, kita bersama-sama piket, baik itu dari Polrestabes maupun dari Polsek 91 bersama tim identifikasi Inafis mendatangi TKP. Kemudian setelah kita datangi TKP ternyata benar ada mayat seorang laki-laki. Sementara identitas belum ada, nanti kita sampaikan baik itu melalui informasi medsos ataupun melalui wartawan yang setelah kita lakukan pemeriksaan tidak ada bekas luka. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Palembang Bari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kalau ada kunci teh. Pelarian Yosi Lopa, tersangka pencurian motor di gereja HKBP Belitang, Oku Timur akhirnya berakhir. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah indekos di kawasan Kemuning, Palembang setelah 5 bulan buron. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam dan pakaian yang digunakan saat beraksi. Sepeda motor milik Aguito Simanjuntak yang diparkir sejak pagi hilang saat korban kembali dari Martapura. Selama 5 bulan buron, ya. Yang mana TKP-nya adalah di sebuah gereja di Oku Timur, dan pelaku berhasil diamankan di Palembang, tepatnya di sebuah kos-kosan di depan PTC. Dan dari Polsek, Polres Oku Timur serta di backup oleh Subdit 3 Jatantras berhasil mengamankan pelaku di Palembang. Kini tersangka ditahan di Polsek Belitang 1 dan terancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim TKP 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung menggerebek seorang pelaku pencurian sepeda motor di rumahnya di wilayah Lampung Timur, Lampung. Pelaku ditangkap saat sedang tertidur pulas. Penangkapan tersebut sempat memicu kepanikan keluarga tersangka yang menyaksikan saat polisi membawa tersangka ke mobil untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, aksi tersangka terekam kamera CCTV saat mencuri sepeda motor yang terparkir di sebuah gang pemukiman padat penduduk pada dini hari. Pelaku ini melakukan pencurian dengan pemberatan dengan melakukan hacking
dan juga memantau situasi. Apabila situasi aman, pelaku langsung melakukan pencurian. Untuk motifnya, pelaku memang sengaja menjadikan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku telah beberapa kali melakukan pencurian motor di sejumlah lokasi di kota Bandar Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Kebakaran membakar kandang ayam di Dusun Mawar, Muaro Sebapo, Mestong, Muaro Jambi. Kebakaran membuat warga panik karena lokasi kandang dekat permukiman. 2 mobil pemadam bersama 12 petugas diterjunkan ke lokasi. Api cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar di dalam kandang. Dari hasil penyelidikan kami di lapangan, kami melihat memang indikasinya adanya korsleting listrik. Setelah sekitar 4 jam, api berhasil dipadamkan. Saat kejadian, kandang dalam kondisi kosong karena ayam telah dipanen. Wiradani Damanik, Kompas TV, Muaro Jambi, Jambi. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di Sumatera Selatan termasuk Palembang terasa sangat panas pada siang hari dan tetap gerah hingga malam. BMKG menyebut kondisi ini dipicu minimnya pertumbuhan awan hujan serta sedikitnya tutupan awan sehingga sinar matahari terasa lebih terik dan potensi hujan menurun. Sekarang kita masih dalam periode musim hujan, namun memang dengan kondisi dinamika atmosfer saat ini memang potensi hujan terjadi penurunan dengan intensitas ringan hingga sedang. Umumnya curah hujan ringan dan dengan durasi pendek dan bersifat lokal. Meski demikian, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi secara lokal. BMKG juga memperkirakan puncak musim hujan kedua terjadi pada akhir Maret hingga April mendatang. Masyarakat diimbau tetap memantau informasi cuaca dan waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Muhammad Reza Palepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ketegangan keamanan di Timur Tengah mulai berdampak pada calon jemaah umroh di Palembang, Sumatera Selatan. Himbauan penundaan keberangkatan dari Kementerian Haji dan Umroh membuat sejumlah biro perjalanan menyesuaikan jadwal keberangkatan. Ketua Ampuri Sumbaksel, Kuswaryansyah, menyebut kekhawatiran dirasakan jemaah, baik yang telah melunasi biaya maupun yang masih menunggu kepastian keberangkatan. Kemarin DPP telah bersurat ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Haji Indonesia untuk menyampaikan koordinasi antara Kementerian Haji Indonesia dan Haji Arab Saudi agar diberi keleluasaan bagi travel-travel yang telah melunasi visa dan hotel agar jangan dipinalti atau dibatalkan. Kami mencoba mensosialisasikan ke para jamaah dan para anggota Ampuri di Sumbaksel karena ini sifatnya adalah post mayor, kejadian yang tidak diduga-duga, memang harus bersiap-siap untuk komunikasi ke para jamaah. Sejumlah travel pun menunda jadwal umroh yang semula direncanakan pada April hingga Juli bertepatan dengan musim keberangkatan haji. Alhamdulillah jamaah kita kasih edukasi mengenai post measure ini ya, mengenai perang Timur Tengah. Alhamdulillah para jamaah memaklumi dengan keadaan ini, tentunya dengan resiko kita bergeser waktu keberangkatan. Jamaah tetap berangkat, bukan dibatalkan tapi dirubah jadwal saja.
perang ini cepat selesai dan damai. Jadi untuk keberangkatan kami melalui jamaah umroh khusus Sumatera Selatan bisa kembali normal kembali seperti biasa. Ampuri berharap komunikasi pemerintah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi segera menghasilkan kepastian agar jadwal umroh kembali normal. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Luar biasa dapatkan dana zakat. Salah satu asnaf yang Momen Ramadan 1447 Hijriah, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah hingga jajaran pejabat dan BUMD di Kota Palembang menyalurkan zakat mal melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Pemkot Palembang menekankan pentingnya sinergitas seluruh pihak untuk mencapai target pengumpulan zakat. Kita sudah menghimbau, sudah ada surat edaran ke seluruh ASN, tetapi memang ada beberapa OPD yang butuh optimalisasi lagi, baik itu pembayaran zakat profesi maupun pembayaran zakat malnya. Sementara itu, Basnas Kota Palembang menargetkan penghimpunan zakat mal sebesar 2 miliar rupiah selama Ramadan tahun ini. Ada zakat profesi, itu 1M, belum ditambah zakat yang tadi, zakat token dengan TPP. Nah itu zakat mal namanya. Nah ini insya Allah ini sudah hampir berapa ratus juta, sudah masuk baru hari ini aja, sudah hampir 300 juta. Insya Allah mungkin seminggu ini tercapai. Berbagai sosialisasi juga terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beginilah rutinitas Karsiah warga Sumber Agung Kemiling, Bandar Lampung yang setiap hari memproduksi gula aren bersama suaminya. Memasuki bulan Ramadan, keduanya harus bekerja lebih ekstra karena permintaan gula aren dari masyarakat meningkat. Memanfaatkan momen tersebut, produksi gula aren pun ditambah hingga mencapai sekitar 120 keping per hari. Gula aren itu dijual 30.000 per toros atau berisi 30 keping. Meski permintaan meningkat dibanding hari biasa, penjualan pada Ramadan tahun ini disebut tidak setinggi tahun sebelumnya. Padahal, gula aren menjadi salah satu bahan utama untuk berbagai hidangan khas Ramadan seperti kolak, minuman segar, hingga aneka kue. Sebenarnya tadinya ya nggak sengaja. Maksudnya bapak ini nyadap, dijual ke Lapo itu, terus ada yang pesan nira nggak diambil, kita rebus karena nggak pernah bikin. Saya panggil anak tetangga yang masih SD kelas 3 dari belajarin, terus bisa dari situ kita buat. Kalau sehari itu nggak bisa dipastiin, kadang-kadang ya paling banyak ya, kalau paling banyak itu 20 toros, kalau paling sedikit itu 4-5 toros. Usaha yang telah digeluti lebih dari 10 tahun ini diharapkan tetap bertahan dan terus menjadi penopang ekonomi keluarga. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Aroma gurih khas olahan laut tercium dari sebuah rumah produksi sederhana di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Di tempat inilah tulang ikan tenggiri yang selama ini kerap dibuang, disulap menjadi cemilan renyah bernilai ekonomi tinggi. Kerupuk turi atau tulang ikan tenggiri merupakan makanan bernilai gizi tinggi yang memanfaatkan tulang ikan sebagai bahan baku utama pembuatan. Sama seperti olahan kerupuk pada umumnya, tahap awal dimulai dari pemilihan dan persiapan bahan baku. Tulang ikan dibersihkan secara menyeluruh agar higienis dan tidak berbau, lalu digiling menggunakan mesin hingga halus. Setelah itu, tulang ikan dicampur dengan adonan lain dan dikukus hingga berbentuk panjang. Adonan yang siap lalu diiris tipis menggunakan mesin dan dijemur hingga benar-benar siap digoreng. Ide pembuatan kerupuk tuir ini berawal dari keprihatinan melihat limbah tulang ikan yang terbuang percuma. Kemudian pemilik usaha bereksperimen untuk mengolahnya menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Tulang ikan tenggiri ini di Bengkulu melimpah banyak, para penggilingan banyak kan, pempek-pempek di Bengkulu banyak. Dan mereka hanya ngambil bagian daging, kulit, dan kepala. Dan ada tulang ikan yang dibuang waktu itu.
Dan dari situ kita berpikir untuk eksperimen memanfaatkan yang hasil samping ini yang tidak dimanfaatkan ini agar mempunyai nilai jual, nilai guna. Makanya kita eksperimen dan akhirnya terciptalah kerupuk tuyiri ini, kerupuk berbahan dasar tulang ikan tenggiri. Kita kompetisi 2018 dan baru aktifnya tuh di 2019 lah kita untuk mulai untuk kita pasarkan dengan kemasan seadanya waktu itu. Dari limbah yang kerap terabaikan, kini, tulang ikan tenggiri menjelma menjadi cemilan khas bernilai ekonomi, membuktikan bahwa kreativitas mampu mengubah sesuatu yang sederhana menjadi peluang yang menjanjikan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Satreskrim Polres Kepayang meringkus 2 tersangka curanmor ZL dan SA warga Rejang Lebong Bengkulu usai menerima laporan korban. Keduanya ditangkap saat mencoba mencuri sepeda motor di halaman rumah warga. Tersangka juga diduga terlibat aksi begal dengan cara berpura-pura meminta diantar karena motor mogok, lalu membawa kabur kendaraan korban di tengah perjalanan. Yang bersangkutan sudah 2 kali ya? Sudah 2 kali melakukan di wilayah Kepayang. Dan kita lihat di sini kuncinya ini ada beragam. Jadi ada yang untuk matic, ada yang untuk motor manual. Jadi niat itu sudah ada. Dan saat dikejar sudah diberikan peringatan, namun tetap tidak diindahkan. Dengan sangat terpaksa kita berikan tindakan tegas teguh. Dari tersangka, polisi menyita sepeda motor hasil curian dan kunci rakitan. Keduanya kini terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Kepayang, Bengkulu. Sebuah gudang di Belitung Timur digerebek petugas gabungan karena diduga menjadi lokasi pengolahan dan peleburan timah ilegal sebelum diselundupkan ke luar negeri. Dari lokasi petugas menangkap A yang diduga sebagai pengelola. Setiap pengiriman timah yang diselundupkan mencapai 15 ton. Pengungkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya saat petugas menggagalkan penyelundupan 16 ton timah ilegal di perairan Berakit Riau yang dikirim ke Malaysia. Dan pengelola tempat ini adalah inisial A, yang mana saudara A ini adalah karyawan ataupun kerjasamanya dengan PT yang saya sampaikan tadi. Penyelundupan ini sebanyak 4 kali sesuai dengan pemeriksaan saksi, kurang lebih 15 kali 4, 30-60 ton. Dengan pembelian mereka itu, kalau di lokasi ini 180.000, kemudian harga pasar gelap di Malaysia adalah 900.000. Tersangka kini ditahan di Barreskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap jaringan penyelundupan timah ilegal. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Belitung Timur, Bangka Belitung. Korban perampokan. Aksi begal yang korbannya 2 ASN di Lahat yang viral di media sosial diungkap cepat. Tersangka DRS ditangkap di Desa Banjarsari setelah sempat kabur dan bersembunyi di permukiman warga. Peristiwa bermula saat tersangka mencuri sepeda, lalu menodong seorang guru dengan parang dan membawa kabur sepeda motornya. Polisi dan warga melakukan pengejaran hingga tersangka tertangkap di Simpang Servo. Korban itu pada saat melintas itu diancam oleh seorang pelaku inisial D menggunakan sepeda motor, dan pada saat itu ini kejadiannya sempat viral di media sosial, dan akhirnya kendaraan korban yaitu motor Scoopy itu berhasil dilarikan oleh pelaku, namun dengan kecekatan dan kesigapan dari Polres Lahat dan Polsek Merapi, pelaku pada hari itu juga berhasil diamankan dan ditangkap.
Dari tersangka disita 2 sepeda motor hasil curian. Tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bersama warga dan Ketua RT, tim gabungan Satpol PP Kepolisian dan Dinas Kesehatan merazia sebuah kontrakan di Kecamatan Gading, Cepaka. Petugas mendapati sejumlah pasangan belum menikah, tinggal satu kamar. Di lokasi, petugas juga menemukan alat kontrasepsi di halaman kontrakan. Razia digelar menyusul laporan dugaan aktivitas asusila. Pasangan yang terjaring didata dan akan menjalani sanksi adat. Selain itu, petugas memeriksa kondisi kesehatan seluruh penghuni untuk memastikan mereka bebas dari penyakit menular. Banyak diberitakan, diinformasikan warga menjadi juga tempat kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini kan kos, tapi dilakukan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ternyata betul kita temukan ada pasangan-pasangan yang berada di dalam kamar, alamatnya berbeda, statusnya belum kawin, tapi berada di dalam satu kamar. Kita temukan juga di sini ada alat kontrasepsi ya, sangat banyak di tempat pembuangan sampah. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk menjaga ketertiban serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya selama menjalankan ibadah Ramadan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Polisi menangkap kembali 8 tahanan yang kabur dari Polres Waikanan, Lampung. Mereka ditangkap di lokasi berbeda setelah 7 hari pelarian, termasuk 2 orang yang sempat bersembunyi di Bandung, Jawa Barat. Penangkapan dilakukan Polres Waikanan bersama Brimob, Satreskrim, dan Unit K9 Polda Lampung. Baik, terima kasih. Terkait dengan tahanan kabur di Polres Waikanan, dalam waktu 7 hari, alhamdulillah kita dapat menangkap semuanya, 8-8-nya sudah ada di Polres Waikanan. Polres Waikanan bekerjasama termasuk terima kasih kepada Bapak Kapolda atas bantuannya mengirimkan Brimob dan K9 serta Jatanras untuk mendekap kami sehingga dalam waktu 7 hari semua 8 tahanan bisa kami dapatkan kembali. Sebelumnya, para tahanan melarikan diri dengan merusak plafon sel menggunakan gergaji besi yang diduga diperoleh dari penjaga kantin pada 22 Februari lalu. Kini, seluruh tahanan beserta 1 terduga penjaga kantin telah ditangkap kembali di Polres Waikanan untuk proses hukum lebih lanjut. Roma Afria Idam, Kompas TV, Waikanan, Lampung. Mana Rio ceritanya coba? Sini. Mana ceritanya? Pelarian RR tersangka pencabulan anak 10 tahun di Gandus berakhir. Tersangka menyerah saat disergap di tempat persembunyiannya meski sempat mencoba melawan polisi. Kejahatan itu bermula saat tersangka menjemput korban di sekolah dengan meminta ditemani mencari anaknya. Korban kemudian dibawa berkeliling menggunakan sepeda motor hingga dilecehkan. Berhasil mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana pencabulan dengan modus yang mana pelaku berpura-pura menanyakan alamat ataupun menanyakan seseorang atas nama Ayu, tapi dalam faktanya korban diajak oleh pelaku untuk berkeliling, selanjutnya dilakukan pelecehan oleh tersangka inisial RF. Motifnya itu untuk dari pelaku bisa dengan istri dan karena tidak ada kemampuan itu yang melakukan hal seperti itu. Aksi tersebut terhenti setelah dipergoki warga. Tersangka yang panik sempat mengancam dan menurunkan korban di jalan sebelum akhirnya melarikan diri. Berdasarkan CCTV dan penelusuran aplikasi ojek daring, polisi mengidentifikasi identitas tersangka. Kini tersangka ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk proses hukumnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sambil membawa foto anaknya, Ruby Sugara, warga lorong perbatasan Tangga Takat, Seberang Ulu 2, melapor ke SPKT Polrestabes Palembang Selasa 3 Maret 2026 siang lalu.
Ia melaporkan putranya, Muhammad Arselio, 3 tahun, yang hilang sejak Senin pagi usai pamit jajan ke warung. Karena dia ke warung, habis dari warung nggak pulang-pulang lagi ke kontrakan. Oh, sudah sampai hari ini. Sudah sempat melihat rekaman CCTV di sekitar? Cuma lihat di warung. Ada anaknya? Ada. Habis itu nggak kelihatan habis itu nggak tahu lagi sampai hari ini. Rekaman CCTV warung sempat memperlihatkan korban membeli jajan, namun jejaknya hilang setelah itu. Untuk anak yang hilang itu yang anak kedua, usianya 3 tahun, izin ke mamanya mau beli jajan di warung. Jarak dari warung ke rumahnya sekitar 20 meter, tapi tidak kembali-kembali, dan setengah jam kemudian baru disadari dan dicari. Untuk penyebab hilangnya belum tahu, masih dalam tahap penyelidikan. Beberapa jam setelah laporan dibuat, korban ditemukan ibunya dalam kondisi meninggal dunia di bawah gorong-gorong jalan jembatan. Diduga korban terjatuh sepulang dari warung. Saat ditemukan tidak ada tanda kekerasan di tubuh korban. Jenazah balita tersebut kemudian dimakamkan di TPU Telaga Swida. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menguji 12 sampel takjil yang dijual di sekitar Masjid Al-Bakri. Pengujian dilakukan untuk memastikan tidak ada kandungan bahan berbahaya seperti rodamin, metanil yellow, boraks, dan formalin. Hasilnya seluruh sampel dinyatakan aman dan tidak mengandung zat berbahaya sehingga layak dikonsumsi. Namun, masyarakat tetap diimbau cermat memilih makanan sehat saat berbuka puasa. Boraks dan juga formalin. Alhamdulillah dari 21 sampel tadi semuanya negatif, artinya tidak ditemukan bahan berbahaya di dalam makanan di makanan takjil di kawasan tinggal Masjid Al-Bakri. Itu di takjil memang baru kali ini, tetapi untuk di retail peredaran pangan olahan kami sudah di 11 titik di Bandar Lampung, ya, baik itu pasar tradisional, kemudian modern dan Selain takjil, pengawasan juga dilakukan pada bahan olahan di 11 retail dan pasar di Kota Bandar Lampung untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Pemerintah Kota Palembang menggelar Bazar Ramadan 2026. Kegiatan menghadirkan beragam produk UMKM unggulan hingga kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bazar ini menjadi upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat selama Ramadan, sekaligus membuka ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal. Ini dalam rangka kita menjaga stabilisasi harga dan keterjangkauan harga bagi PNS maupun warga masyarakat yang masuk ke kategori yang tidak mampu. Saya kira ini bazar sangat membantu warga yang terdampak dan kondisi sekarang. Selain sembako, warga juga memadati stan kuliner untuk membeli aneka makanan khas. Salah satu komoditas yang paling diminati adalah telur ayam yang dijual Rp20.000 per kilogram. Lebih murah dibanding harga pasar yang masih berkisar Rp29.000 per kilogram. Harapan saya semoga bazar ini selalu diadakan, jangan pada waktu bulan suci Ramadan aja. Kalau bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali diadakan, karena menunjang masyarakat untuk berbelanja dan menambah kenikmatan bagi masyarakat karena uangnya terjangkau. Warga berharap kegiatan serupa dapat digelar tidak hanya saat Ramadan, tapi juga di hari biasa. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang ibu rumah tangga, RPS, ditangkap polisi di rumah kontrakannya di kawasan Rangkui, Pangkal Pinang.
Dari lokasi tersebut, polisi menyita sabu seberat 1,1 kg yang disembunyikan di bawah meja. Polisi juga menyita satu telepon genggam yang diduga digunakan untuk komunikasi transaksi. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas, berhasil menemukan satu paket besar sabu yang disimpan di bawah meja beserta dengan sejumlah barang bukti lainnya. Total berat bruto sabu yang berhasil diamankan petugas mencapai 1,1 kg. Tersangka beserta barang bukti kini berada di Polda Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. RPS terancam hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Nanda Adriansah, Kompas TV, Belitung Timur, Bangka Belitung. Seorang pemuda ditemukan tewas di kebun kopi, Kampung Jagaraga, Sukau, Lampung Barat, Sabtu 28 Februari 2026. Korban sebelumnya berangkat bersama ayahnya menuju pondok kebun milik warga. Korban mengoperasikan mesin potong rumput sementara ayahnya bekerja sekitar 100 meter dari tempat itu. Tak lama berselang, ayah korban mendengar teriakan. Saat didatangi, korban sudah tergeletak dengan luka akibat senjata tajam. Penyelidikan polisi mengarah pada seorang pria, AM, warga Prabu Mulih. Tersangka ditangkap bersama barang bukti golok yang diduga digunakan dalam aksi tersebut. Dari hasil pemeriksaan, tersangka juga sempat menembak korban sebelum menghabisinya dengan senjata tajam. Tindakan penyelidikan pada saat itu, dan kita dapat analisa bahwasanya kita tahu identitas tersangka, di mana tersangka ini inisialnya MA. Jadi MA ini ternyata warga Prabu Mulih di di Sumatera Selatan. Jadi kenapa dia di sini? Ternyata dia juga punya kebun di wilayah itu. Saat ini tersangka ditahan di Polres Lampung Barat dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung Barat, Lampung. Satu dapur Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG di Palembang, khususnya di Ilir Barat 1 Lorok Pakjo, dihentikan sementara selama Ramadan karena menyajikan menu yang tidak layak konsumsi dan tidak sesuai ketentuan penyajian. Kepala Kantor Pelayanan Pembunuhan Gizi Palembang menjelaskan penghentian ini berdasarkan temuan lapangan. Dapur diminta melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga standar distribusi makanan. Operasional dapur baru akan berjalan kembali setelah seluruh standar dipenuhi. Memang ada salah satu SPPG yang kita ajukan untuk disuspend stop sementara operasional program distribusian MBG ini dikarenakan memang menyediakan menu yang tidak layak untuk konsumsi dan tidak sesuai dengan standar SOP-nya BGN, sehingga pada bulan suci Ramadan ini untuk kegiatan di SPPG tersebut kita stop operasional. Untuk mengajukan kembali beroperasional kita harus melalui beberapa tahapan. Tentunya ada evaluasi yang menjadi catatan harus segera diperbaiki. Langkah pengawasan dan penghentian operasional ini diharapkan menjaga kepercayaan terhadap program MBG sekaligus memastikan keamanan untuk seluruh penerima manfaat. Muhammad Reza Palepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV merekam aksi dua pencuri yang memasuki toko di kawasan Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Keduanya diduga hendak mencuri motor yang terparkir di lokasi. Aksi itu dipergoki warga sekitar. Situasi ramai membuat salah satu pelaku tertangkap dan menjadi sasaran hukuman massa, sementara rekannya lolos. Saat digeledah, warga menemukan senjata api ilegal beserta amunisi aktif yang belum sempat digunakan. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan tersangka dengan membawanya ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan residivis kasus serupa pada 2020 dan diduga telah beraksi di 5 lokasi di Kota Bandar Lampung. Pemilik toko itu melihat dari rekaman CCTV bahwasanya ada orang mencurigakan. Setelah itu langsung pemilik toko namanya Pak Imam melapor dengan kaleng, terus dia langsung ke depan dengan gerak-gerik si
pelaku ini mencurigakan. Begitu mendekati motor, melihat ada senpi, langsung sama Pak Imam langsung pegang tangannya, langsung dijatuhkan dan langsung dibantu oleh masyarakat, dan langsung Babin Kaptimas juga ikut mengamankan tersebut. Tersangka kembali mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Ini SNP-nya. Aroma kue tradisional yang manis dan gurih menyambut siapa saja yang melintas di Jalan Abdul Kartawirana, Jambi Timur. Selama 25 tahun, lapak ini bertahan menawarkan lebih dari 70 varian kue dari kue basah hingga jajanan pasar legendaris. Setiap hari, belasan ribu potong kue diproduksi, sebagian besar laku terjual. Memasuki Ramadan, permintaan meningkat hingga 3 kali lipat, membuat pembeli rela datang lebih awal. Kalau mau hitung dari pipi saya, dia sudah jualan ini 50 tahun lebih. Dia dari umur 19. Nah, di Pasar Beduk, dia biasa di Pasar Beduk. Jadi dia mau usaha sendiri, dia buka lah. Ya, buka kayak gini sih 25 tahun dulu kami di bawah. Nah, baru pindah ke sini aja 10 tahun lebih. Artinya ini bukan hanya masa lebaran aja kok ya? Bukan masa puasa aja ya? Tiap hari ada. Nah, tapi kalau kayak bulan suci Ramadan kayak gini kok produksi kita naik nggak kok? 3 kali lipat dari hari biasa. Oh gitu ya? Dan itu sudah diburu dari jam berapa itu biasanya kok? Wah, subuh semua. Usaha ini juga memberdayakan 23 rumah tangga yang memproduksi kue dari rumah masing-masing. Di tengah gempuran jajanan modern, kue tradisional ini tetap bertahan. Menjadi favorit warga bukan hanya karena rasa, tapi juga konsistensi. Wiradani Damanik, Kompas TV, Jambi. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas sepekan hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Robian pamit, Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.